Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rahayu Nur Hidayah. Kita nanti masih membahas mengenai termokimia. Akan tetapi kita nanti mencoba untuk membahas tentang perhitungan entalpi. Yang pertama yaitu perhitungan delta H reaksi berdasarkan kalorimeter. Jadi air atau larutan itu dengan rumus Mc delta T. Dan delta H sama dengan min V atau dapat dihitung V kalorimeter sama dengan C dikali delta T. Dengan keterangan V merupakan kalori reaksi atau dengan satuan kalor atau joule, delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius dapat dihitung dengan perubahan suhu akhir dikurangi perubahan suhu awal. M merupakan massa zat dengan satuan gram, C merupakan kapasitas kalor dengan satuan joule per K, C yaitu C kecil kalor jenis dengan satuan kalori per gram derajat Celcius atau joule per gram derajat Celcius. Nah, kita beranjak ke contoh soalnya. Di dalam suatu kalorimeter direaksikan sebesar 1,6 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebih sehingga terjadi kenaikan suhu 15,6 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalorimeternya adalah 958 Joule per derajat Celcius, massa air dalam kalorimeter 1000 gram dan kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana. Jadi yang ditanyakan di sini merupakan delta H-nya ya, kalor pembakaran gas metana. Yang pertama yang sudah diketahui yaitu di sini ada 1,6 gram massa metana. Kemudian kenaikan suhu sebesar 15,6 derajat Celcius. Jika diketahui kemudian kapasitas kalorimeternya adalah 958 Joule per derajat Celcius, itu C besarnya. Kemudian massa air yaitu 1000 gram. Selanjutnya kalor jenis air atau C kecil itu 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran atau delta H-nya ya. Yang pertama yaitu kita menggunakan rumus V air sama dengan Mc delta T. M-nya tadi M air udah diketahui sebesar 1000 gram. Kemudian C airnya udah diketahui 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya tadi 15,6 derajat Celcius. Langsung kita masukkan dan hasilnya 65.208 Joule. Kita ubah menjadi kilojoule. Jadi 65,208 kilojoule. Selanjutnya kita menghitung V kalorimeter, yaitu menggunakan rumus C kali delta T. Tadi C besarnya udah diketahui yaitu sebesar 958 Joule per derajat Celcius. Sedangkan delta T-nya yaitu 15,6 derajat Celcius. Langsung kita masukkan 958 kali 15,6. Itu hasilnya 14.988,8 Joule. Itu masih bentuk Joule. Kita ubah menjadi kilojoule menjadi 14,988 kilojoule. Nah, selanjutnya kita menghitung V totalnya, yaitu V total sama dengan V air ditambah V kalorimeter. V airnya tadi 65,208 kilojoule ditambah V kalorimeternya 14,988 kilojoule. Hasilnya yaitu 80,197 kilojoule. Itu hasilnya. Selanjutnya kita sebelum menghitung delta H-nya, kita menghitung molnya terlebih dahulu, yaitu gram per mr. Gramnya di sini tadi sudah diketahui massa metananya yaitu 1,6 gram. Sedangkan mr-nya, mr dari metana yaitu
16 ya. Kan C 12, terus H-nya 4 kali 1 4. Jadi 12 tambah 4 16 ya. Nah, dimasukkan 1,6 per 16. Hasilnya 0,1 mol. Kemudian kita menghitung delta H dengan rumus negatif H total per N. Delta H totalnya tadi 80,197 kJ per N-nya tadi 0,1 mol. Hasilnya yaitu negatif 801,97 kJ per mol. Selanjutnya kita membahas mengenai perhitungan delta H reaksi berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu delta HF kalor yang diserap atau dilepas pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Contohnya delta HF H2O yaitu negatif 242 kJ per mol, kemudian negatif 394 kJ per mol. Jadi jika suatu persamaan reaksi semua data delta HF-nya itu sudah diketahui, zat yang diketahui, maka delta H reaksi itu dapat dihitung dengan rumus ini. Delta H sama dengan jumlah rata-rata delta HF produk dikurangi delta H F reaktan. Selanjutnya kita membahas mengenai perhitungan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Jadi jika reaksinya itu dibalik, maka deltanya itu harus dibalik juga. Jika reaksinya dikalikan X, maka delta H-nya harus dikalikan X juga. Jika reaksinya dijumlahkan, maka delta H-nya juga harus dijumlahkan. Nah, ini langsung ke contoh soalnya, yaitu yang pertama diketahui reaksi kimia sebagai berikut. C plus O2 menjadi CO2, delta H-nya negatif 393,5 kJ. Itu reaksi yang pertama. Kemudian H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, delta H-nya yaitu negatif 283,8 kJ. Itu reaksi yang kedua. Kemudian 2C ditambah H2 menjadi C2H2, delta H-nya positif 226 kJ, itu reaksi yang ketiga. Sedangkan reaksi yang ditanyakan ini atas dasar reaksi di atas, maka kalau reaksi yaitu C2H2 ditambah 5/2O2 menjadi 2CO2 plus H2O adalah ini yang ditanyakan reaksi. Jadi ini dituliskan di sini ya. C2H2 plus 5/2O2 menjadi 2CO2 plus H2O. Karena yang ditanyakan C2H2, nah ini ada yang terdapat di reaksi 3, maka reaksi 3 ini dibalik dan satuannya tetap, koefisiennya tetap dibalik, jadi C2H2 menjadi 2C plus H2, delta H-nya itu yang semula dari positif itu berubah menjadi negatif, yaitu negatif 226,7 kJ. Ya. Selanjutnya CO2, 2CO2, karena CO2-nya yang ada di reaksi pertama ini koefisiennya berbeda dengan yang ditanyakan, maka ini dikalikan 2, yang reaksi pertama dikalikan 2. Hasilnya 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2 sama dengan delta H-nya sama dengan delta H-nya negatif 393,5 kJ, itu dikalikan 2, hasilnya negatif 787,0 kJ. Selanjutnya reaksi yang kedua, karena ini H2O di reaksi H2O berarti reaksi yang kedua itu tetap H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, delta H-nya negatif 283,8 kJ. Jadi tetap ya. Terus kita jumlahkan dan reaksi yang tidak kita gunakan, tidak ditanyakan di soal, maka dicoret ya.
seperti 2C ini sama H2. Langsung berarti hasilnya C2H2 plus 5/2O2 menjadi 2CO2 plus H2O. Delta H-nya kita jumlahkan, hasilnya negatif 1297,5 kJ. Selanjutnya kita membahas mengenai perhitungan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Jadi merupakan jumlah energi atau kalori yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol suatu ikatan antar atom dalam keadaan gas. Jika diketahui energi ikatan rata-rata, itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Delta H yaitu jumlah rata-rata energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi rata-rata ikatan penggabungan. Atau bisa kalau ingin mempermudah itu gini pengapalannya. Delta H sama dengan jumlah rata-rata energi ikatan kiri dikurangi jumlah energi ikatan rata-rata kanan gitu. Baik, selanjutnya kita beranjak ke contoh soalnya, yaitu nih diketahui energi ikatan rata-rata yaitu C rangkap 2C 839 kJ per mol, kemudian C tunggal 343 kJ per mol, H tunggal 436 kJ per mol, CH 410 kJ per mol. Yang ditanyakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi CH3 CH2 reaksi ini sebesar, jadi kita uraikan dulu. Kita uraikan terlebih dahulu. CH3 itu kan ada apa itu ikatan dengan H kan ada 3 ini CH ini udah CH3. Kemudian CH hanya satu kan, satu ikatan nih CH. Kemudian ini rangkap kan, ini ditulis nih rangkap. Kemudian CH2 nya ditulis nih CH2. Kan CH2 berarti 1 2 ya kan. Kemudian H. Kemudian CH3, C berarti berikatan dengan H itu ada 3, 1, 2, 3. Kemudian CH2 berikatan dengan C berikatan dengan H itu ada 2. Katanya tunggal, 1, 2. Kemudian ini CH3 berarti C berikatan dengan H itu ada 3, 1, 2, 3 ya. Kita hitung terlebih dahulu untuk mempermudah untuk menghitungnya. Kita jangan menjumlahkan untuk mempermudah itu antara yang kanan dan yang kiri yang sama itu dicoret gitu. Misalnya ini CH ini kan nilainya sama yang di kanan CH ini. Nah, kita itu menghitung berapa CH yang harus kita hilangkan terlebih dahulu. Di sini ada 6, di kiri ada 6, di kanan harus ada 6 juga. Ini kita hilangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Kemudian yang di kanan juga harus dihilangkan 6, CH-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Terus ada lagi yang mana? C ini kan nilainya juga sama antara kiri kanan itu kan nanti kalau dikurangi kan hasilnya 0 ya kan. Kita coret aja biar kita menghitungnya mudah. C dicoret, C di sini juga dicoret yang kanan. Udah kan? Berarti yang kiri itu tinggal C rangkap 2C ya kan? Sama ditambah H. Kemudian kan penghitungannya jumlah rata-rata energi ikatan kiri dikurangi jumlah rata-rata energi ikatan kanan ya dikurangi. Di sebelah kanan masih apa? Masih tinggal ini CC ditambah sama 2CH kan, ini 1 2 ya kan, 2CH langsung dimasukkan. C rangkap C itu 839 ditambah H-nya tadi 436 dikurangi C tunggal itu tadi 343
sama 2CH, berarti 2 dikali 410. Ini yang kiri 1275 dikurangi yang kanan 1163. Hasilnya positif 112 kJ per mol. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Bye-bye.